Si paling perdana. PPATK mengungkapkan bahwa sebanyak 571.410 warga yang menerima bantuan sosial diduga terlibat dalam permainan judi online pada tahun 2024. Total deposit permainan judi online yang dilakukan oleh para penerima bansos tersebut mencapai sekitar 957 miliar rupiah dengan jumlah transaksi mencapai 7,5 juta kali, menunjukkan skala yang signifikan dari masalah ini. Berita selengkapnya dan banyak berita lainnya hadir dalam DMP in the Morning pagi hari ini. Ini adalah DMP in the Morning edisi Selasa 8 Juli 2025. Anda bersama saya Jordan Gozali, berikut ringkasan laporan utama kami pagi hari ini. Damkar Bekasi kena prank, diminta evakuasi ular, berujung disuruh tagih utang. PSK mencabut di IKN, total 64 orang ditertibkan petugas sepanjang tahun 2025. Buntut tabrak rali mobil dinas Kasih Propam Polres Tapanuli Selatan. Kasih Propam Polres Tapanuli Selatan diperiksa Polda Sumatera Utara. Selamat pagi Indonesia dan damai sejahtera menyertai kita semua sahabat DMP. Kami mulai informasi pertama dari Gunung Leutobi. Laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT mengalami erupsi pada Senin 7 Juli 2025 pukul 11.05 waktu Indonesia bagian Barat dengan semburan abu vulkanik mencapai ketinggian 18 km di atas puncak. Erupsi tersebut disertai dengan suara dentuman kuat dan awan panas sejauh 5 km ke arah utara dan timur laut, serta kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal. Gunung Leutobi saat ini berstatus awas atau level 4 dan informasi awal menyebutkan adanya hujan pasir dan kerikil di beberapa desa serta kota Maumere Kabupaten Sika, meskipun belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa. Satpol PP Kabupaten Penajam Pasir Utara menetipkan 64 orang yang diduga sebagai PSK di wilayah ibu kota Nusantara sepanjang tahun 2025. Operasi penetipan dilakukan karena adanya praktik prostitusi daring maupun luring di sekitaran wilayah IKN, dengan pelaku menyewa kamar penginapan dan menawarkan jasa melalui media sosial. Para pelaku prostitusi yang terjaring berasal dari berbagai daerah seperti Samarinda, Balikpapan, Bandung, Makassar, dan Yogyakarta dengan tarif kencan antara Rp400.000 hingga Rp700.000. Setelah penetipan dilakukan, pelaku dari luar daerah diminta meninggalkan wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dalam waktu 2 hingga 3 hari ke depan, serta penanganan praktik prostitusi membutuhkan kerjasama lintas sektor. Ibtu A Kasih Propam Polres Tapanuli Selatan sedang diperiksa oleh Propam Polda Sumatera Utara terkait insiden tabrak lari yang melibatkan anaknya AS berusia 16 tahun yang menggunakan mobil dinas Ibtu A. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Pandu, Kota Medan pada Minggu 6 Juli 2025, di mana AS mengendarai mobil dinas milik ayahnya. Kabid Propam Polda Sumatera Utara Kombes Pol Julihan Muntaha menyatakan pemeriksaan masih berlangsung dan Ibtu A terancam sanksi disiplin jika terbukti bersalah. Polda Sumut telah menyita mobil dinas yang digunakan AS sebagai langkah awal penyelidikan. Menurut keterangan, Ibtu A sedang beristirahat di rumah saat kejadian, sementara AS menggunakan mobil dinas untuk jalan-jalan dan diduga menabrak seseorang. Pihak kepolisian belum menerima laporan resmi terkait tabrak lari tersebut, namun penyelidikan masih terus berlanjut. AS mengaku hanya mengalami serempetan, bukan tabrak lari. Namun polisi masih berusaha menghubungi korban untuk dimintai keterangan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi menerima laporan palsu yang meminta evakuasi ular di dalam septic tank, namun ternyata merupakan jebakan untuk menagih utang pinjaman online. Pelapor memberikan informasi palsu mengenai keberadaan ular dan alamat rumah, yang kemudian mengarahkan petugas damkar ke lokasi yang ternyata tidak ada ular sama sekali. Ketika petugas damkar mencoba menghubungi kembali pelapor dan berpura-pura sebagai pemilik rumah, pelapor justru memaki dan menagih hutang, yang mengindikasikan bahwa pelapor adalah seorang debt collector. Damkar Bekasi menyayangkan tindakan pelapor yang membuat laporan palsu dan saat ini sedang mempertimbangkan tindakan lebih lanjut, termasuk berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyelidiki pelaku. PPATK telah membekukan 10 juta rekening penerima bantuan sosial dengan total saldo lebih dari 2 triliun karena penyalahgunaan.
PPATK menemukan adanya rekening penerima bansos yang digunakan untuk transaksi judi online, serta rekening yang tidak aktif namun masih memiliki saldo. Selain itu, ditemukan juga rekening penerima bansos dengan saldo jutaan rupiah yang dianggap tidak tepat sebagai penerima bansos. Dari hasil pengujian terhadap data NIK penerima bansos, PPATK menemukan 571.410 NIK penerima bansos yang juga merupakan pemain judi online. Total deposit judi online dari 571.410 NIK tersebut mencapai 957 miliar rupiah dalam 7,5 juta kali transaksi, mengindikasikan adanya penyalahgunaan dana bansos untuk judi online. PPATK akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk menindaklanjuti temuan ini, termasuk memproses secara hukum rekening yang terbukti digunakan untuk judi online. DMP International News. Kami mulai segmen DMP International News dari Australia. Eric Patterson, seorang wanita Australia, dinyatakan bersalah atas pembunuhan 3 kerabatnya dengan meracuni hidangan beef Wellington yang disajikan dalam makan siang keluarga pada Juli 2023. Korban adalah orang tua dan bibi dari mantan suaminya serta seorang pendeta yang tewas setelah mengkonsumsi hidangan yang diduga mengandung jamur death cap, jamur paling mematikan di dunia. Patterson bersikeras bahwa jamur beracun tersebut secara tidak sengaja tercampur dalam hidangan. Tetapi juri menyatakan ia bersalah atas pembunuhan dan percobaan pembunuhan terhadap tamu keempat yang selamat. Bukti menunjukkan Patterson memiliki motif termasuk perselisihan dengan mantan suaminya dan kebohongan tentang penyakit kanker untuk menjebak para korban. Polisi menemukan bukti bahwa Patterson mencari informasi tentang jamur death cap dan memiliki alat pengering makanan yang digunakan untuk mengelola jamur beracun tersebut. Kasus ini menarik perhatian luas karena detailnya yang mengerikan dan pengakuan Patterson sebagai penggemar kisah kriminal yang kini menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva memberikan sambutan khusus kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam KTT BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brasil. Lula secara khusus menyambut Prabowo yang hadir pertama kali sebagai kepala negara dari anggota penuh baru BRICS. Lula menyoroti semangat Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung yang menolak dominasi kekuatan besar dunia dengan BRICS sebagai manifestasi gerakan non-blok. Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh BRICS sejak 1 Januari 2025 dan KTT ini membahas isu politik, keamanan global, serta kerjasama ekonomi. Selain Prabowo, hadir pula beberapa pemimpin negara anggota baru lainnya seperti Perdana Menteri Ethiopia dan Mesir. Para pemimpin BRICS akan membahas isu-isu seperti tata kelola AI, lingkungan, aksi iklim, dan kesehatan global. Demikianlah DMP in the Morning edisi Selasa 8 Juli 2025. Terima kasih sahabat DMP telah mendengarkan podcast DMP Integrated News di kanal podcast kesayangan Anda dan juga kanal YouTube kami DMP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali pamit undur diri. Jubileum 2025 penziarah pengharapan. DMP Integrated News lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas sahabat DMP.